rumah sakit akan melakukan rapid antigen. Pada saat melakukan rapid antigen dan dapat ternyata di mama ternyata positif, tidak harap-harap. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita PBAI? Nah, pada dasarnya otomatis DP mama akan dikarantina. Dikarantina, nih, terus kemudian diusahakan supaya minimal kontak. Nah, nanti sebentar kita jelaskan, apakah boleh enggak DP bayi sama-sama? Nah, pada saat di karantina dia punya mama sebagian besar akan galau. Kita nak mau kasih ASI nih, Dok. Kita otomatis mau backing cara yang lain supaya tapi bayi nyak mau tas jangki ASI. Dengan COVID. Nyak apa-apa. Boleh. Tapi tetap harus dengan dukungan ASI penuh. Jadi karena memang contohnya DP mama di kamar isolasi dan DP mama boleh mau pra susu, pra ASI-nya bisa dikasih dengan cara itu. Ya, tapi ingat sebisanya konsultasi. Kalau ada dokter ataupun dokter anak ataupun ada bidan ataupun ada dokter kandungan yang bisa mau konsultasi. Tetap sebagian besar orang kalau dokter anak bilang tetap kasih ASI, tetap kasih toto, tetap kasih ASI, jangan kasih yang lain, ya. Meskipun so kontak erat DP bayi, tetap mesti kasih ASI. Ingat selalu itu karena tidak bajangki lewat ASI. Nah, jadi pada akhirnya, ini kalau kita lihat berdasarkan CDC, CDC ini adalah patokan dari Amerika Serikat, dorang punya aturan adalah menggunakan breast pump. Jadi dorang pakai pompa ASI. Pada dasarnya pompa ASI ini adalah salah satu solusi supaya DP mama nyandak mau bakal sejangke pada DP anak. Jadi DP cara pada saat contohnya pas lagi isolasi, DP mama bilang kita takut kita pe anak mau tajangke, tapi anak kasih rawat di rumah, kok habis itu kita isolasi kita pakai breast pump, pakai pompa ASI. Boleh, itu salah satu opsional sebenarnya. Ya, ini kita buka dulu orang pe wawasan ya. Jadi tetap ada dia punya kit, ada yang pakai pompa, ada yang cuma pakai manual, boleh, tapi ingat adalah tetap utamakan kebersihannya. Jadi tetap dia punya alat-alat itu orang jamin kalau itu betul bersih ya. Pada saat orang mau siapkan DP breast pump mesti cuci ya, pakai air, pakai sabun dan minimal 20 detik ya. Terus kemudian sesudah kasih bersih ya, otomatis simpan di tempat yang aman. Jangan cuma kasih biar taruh di atas meja, enggak boleh ya. Terus kemudian dilakukan desinfektan. Jadi pada saat contohnya mau disimpan, so habis pakai mau disimpan nanti pakai lagi besok desinfektan dulu baru disimpan. Nanti besok sebelum pakai dicuci kembali ya. Terus kemudian sesudah dilakukan pemerahan ASI otomatis boleh disimpan. Nah, DP penyimpanan nanti orang akan mau lihat tergantung pada saat mau langsung kasih atau mau simpan dulu di kulkas atau di freezer ya. Terus kemudian tetap ingat selalu bersihkan lagi sebelum digunakan ya. Ini kalau berdasarkan CDC ya. Ini bisa orang gunakan kasih bersih pakai tangan secara manual ya. Bisa juga orang pakai, kalau di Indonesia sih jarang ya, ada juga orang jarang pakai ini yang pakai alat mesin pencuci piring otomatis, agak jarang ya. Terus kemudian bisa juga orang pakai memang dia punya alat sterilisasi, tapi memang jarang. Setidaknya kalau cuci pakai tangan, ingat orang mesti selalu dan ingat bahwa sesudah orang bersihkan pada saat tidak dipakai harus disimpan dengan baik ya. Terus kemudian, nah ini berdasarkan WHO ya, berdasarkan WHO itu untuk guidelines-nya untuk ibu yang dengan positif COVID ya, yang sudah terkena ibunya ya, dan mamanya mau untuk menyusui, kita singgung sebelumnya, tetap cuci tangan ya. Terus kemudian kalau memang bisa mau pakai breast pump ya, ingat pakai masker ya. Terus kemudian pada saat menggunakan itu breast pump harus ikut dia punya cara aturan yang diaturkan oleh pabrik ya. Terus kemudian kalau untuk menyusui ibu yang bekerja ya dengan resiko tinggi ya. Jadi otomatis ibu-ibu, mama-mama yang memang lagi kerja otomatis mesti konsultasikan kalau di tempat kerja, konsultasikan baik-baik dengan pimpinan, tapi sebagian besar orang kan sekarang work from home ya. Terus kemudian pada daerah yang memang
orang baru habis pulang kalau memang terpaksa kerja ya, contohnya mamanya dokter, perawat, ataupun mamanya memang ada di bidang-bidang yang tidak boleh work from home, pada saat pulang otomatis harus mandi dulu, harus bersih dulu ya, baru boleh mulai untuk melakukan prosedur entah dia mau pompa ASI ataupun langsung menyusui ya. Itu dari WHO yang menjelaskan. Terus kemudian ini ya ada beberapa option ya, ada beberapa pilihan ya. Terus kemudian ini ada option A ya. Yang pertama option A ini mamanya kena COVID ya. Terus kemudian mamanya bilang kita mau suka mau rawat kita bayi. Boleh sekali. Itu malahan secara nasional, secara Indonesia Raya, orang malahan dokter anak Indonesia menyarankan boleh sekali. Jadi biar DP mama ada di ruang isolasi, DP mama bilang, dokter kita mau suka tetap dan tapi anak. Bagaimana DP cara? Boleh. Jadi prinsipnya dari WHO bilang, option A itu mama kalau sehat, boleh rawat dia punya bayi sama-sama dengan dia, dengan jarak antara 2 meter. Jadi dia pe kamar, otomatis boleh satu kamar, mamanya itu tetap pakai masker, tapi DP tempat tidurnya tidak baku polo. Nah, begitu. Jadi DP tempat tidur otomatis dia punya mama di sudut dan DP anak di sudut dengan jarak minimal 2 meter. Ya. Terus kemudian, option yang kedua adalah, aduh dok, kita boleh enggak, karena lagi isolasi, kita mau minta pakai pumping. Boleh. Jadi kalau mau pumping, tadi kita sudah jelaskan DP cara. Ya. Terus kemudian option C adalah alternatifnya, boleh enggak kita pas kita pesepupulel baru habis melahirkan dok. Kong kita memang agak susah, boleh enggak kita pakai ASI donor? Boleh. ASI ya, yang penting ASI. ASI donor. Jadi kebetulan contohnya DP kakak, adik atau sepupu atau saudara yang memang dia tahu sehat, terus kemudian dia bilang, dok boleh enggak mau minta ASI donor? Boleh. Silakan. Yang penting ASI ya. Oke. Terus kemudian, nah ini tadi kita bicara dari UNICEF, kita bicara dari CDC, kita so bicara dari WHO, sekarang kita bicara tentang IDAI. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari torang sendiri, tadi so dari seluruh dunia, so jalan-jalan. Nah, sekarang dari IDAI, dari torang pe Indonesia Raya. Nah, berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, torang akan memanajemen, akan mengatur ibu dengan konfirmasi ataupun masih suspek dengan COVID ya. Dalam periode neonatal biasanya memang torang saudari DP masa kehamilan. Jadi kalau so hamil otomatis memang masih di bidangnya dokter kandungan. Tapi pada saat dia mulai hamil dan dia so mau melahirkan masih di bidangnya dokter kandungan otomatis akan screening ya. Pada saat dia di screening dan dia ternyata torangnya nak harap-harap DP mama kena COVID, terpaksa akan ada pertimbangan. Kalau memang terpaksa semua lahir spontan, ya sudah lahir spontan. Tapi kalau memang contohnya dokter kandungan masih nilai boleh mau operasi atau ada indikasi untuk operasi, pasti akan diatur untuk operasi. Pertanyaannya, kenapa operasi lebih aman, dokter? Ya, jawabannya begini. Pada anak pada ibu, pada mama yang akan melahirkan secara spontan, dia punya kotoran dari DP mama itu ya, entah DP mama punya pup atau dia punya mama punya kotoran yang di antara vagina dengan anus, otomatis itu ada banyak flora, ada banyak kuman. Dan ternyata dari penelitian-penelitian terakhir, di stool atau di kotoran, apalagi kotorannya mama itu memiliki banyak kandungan daripada COVID. Jadi bukan berarti bayinya pasti tertular COVID kalau dia melahirkan secara spontan, tapi lebih besar kemungkinan bayinya akan tertular COVID apabila itu bayi lahir secara spontan. Jadi pada dasarnya lebih aman apabila memang dari dokter kandungan pertimbangkan untuk lahir secara seksiosesaria ataupun secara operasi. Ya, tapi itu tergantung dari dokter kandungannya. Mereka yang menilai karena indikasi itu ada banyak dan luas. Seorang dokter anak menyesuaikan pada saat bayi lahir, ya. Pada saat bayi lahir tata laksana sesuai dengan prosedurnya dan ruang perawatan. Nah, dari IDAI so jelaskan bahwa tetap dirawat bersama. Jadi kalau kita sendiri, kita dapat bayi
ataupun kita terima kelahiran, Pak, kita punya rumah sakit dan dia punya mama so terjelas, so terpapar COVID, kita tetap akan edukasi pertama dan utama tetap rawat sama-sama. Karena kita usahakan adalah kebersamaan mama dengan anak itu beda. Beda sekali pada saat anaknya dirawat itu. Ya, dengan syarat adalah 6 feet atau jaraknya 2 meter sebagaimana yang WHO sejelaskan tadi, ya. Kalau memang terpaksa mamanya dirawat di ruang di ruang ICU atau malahan bayinya yang terpaksa dirawat di NICU, ya itu DP cerita berbeda, ya. Pada saat dirawat ya sudah jelas ya, ada dia punya prosedur-prosedurnya. Nah, ini kelanjutan daripada Torang Indonesia Raya tata laksana untuk bayi dengan ibu yang terkena dengan COVID. Nah, pada dasarnya adalah tetap bisa dilakukan untuk inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat bayi lahir, IMD itu disarankan dari sebelum zaman COVID, dari dulu-dulu, bidan-bidan dulu dan dokter-dokter kandungan selalu bilang harus IMD. Torang le dokter anak bilang sama mesti IMD. Karena ada banyak faktor-faktor atau ada substrat penting dari ASI yang didapatkan pada saat dilakukan IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat P lahir, langsung kasih taruh tuh adik pamama pedada, konsep biar tuh adik itu mau cari DP puting atau dia punya tanpa formobasi. Ya. Nah, meskipun DP mama lagi tersuspek ataupun sudah konfirmasi, tetap kita harus menyarankan untuk IMD. Jadi tetap boleh backing, tapi dengan syarat ibunya stabil, bayinya pun stabil, dan ibunya harus pakai APD. Jadi kalau bayinya stabil, ibunya stabil, tetap langsung kasih toto di IMD. Ya, ingat harus pakai APD, minimal mamanya pakai masker, ya. Tapi ini adalah keputusan daripada orang tua. Tadi kita sempat singgung. The power of oma-oma, the power of mama-mama, the power of tante-tante itu berbeda. Jadi meskipun kita sejelaskan begini, hak kembali kepada keluarga. Kalau torang secara medis, dokter anak menyarankan, dokter kandungan menyarankan, secara torang penelitian semua menyarankan adalah langsung kasih ASI. Tapi itu kembali lagi ke keluarga, kalau keluarga izinkan. Ya, yang pasti keuntungan daripada IMD itu banyak sekali, banyak sekali. Kalau mau bilang itu tuh yang saat paling pertama sekali dapat for bayi itu dapat dari situ. Banyak sekali keuntungan, entah itu for pencernaan, entah itu for imunitas melawan COVID itu sejelas ya, meskipun belum banyak penelitian yang menjelaskan. Sesudah itu, sesudah bayi lahir, sudah lakukan IMD ya. Pertanyaannya, dok, mau sama-sama ini ya bayi? Ya, jawabannya kita bilang. Bayi bisa sama-sama dengan DP mama, ya. Tapi sebisanya ya tidak dianjurkan untuk rawat satu bangsal. Jadi kalau satu bangsal itu ada 8 orang, 8 mama rawat sama-sama sekarang nggak disarankan, ya. Atau keadaan yang lain DP mama lagi sakit berat. Jadi contohnya DP mama ada hipertensi atau DP mama sempat ada masalah apa perdarahan, contohnya dari dokter kandungan bilang, oh DP mama mesti merawat dulu nih. Nah itu otomatis dipertimbangkan ya sudah, nggak mungkin gak DP mama lagi rawat intensif, DP bayi ada sama-sama dengan DP mama. Jadi otomatis orang akan pertimbangkan seperti itu, ya. Kalau memang dia punya bayinya itu lahir dari DP mama suatu konfirmasi dan memang rawat sama-sama, rame-rame, rawat gabung ya, itu dipertimbangkan untuk dirawat bersama-sama kalau rame-rame ya, dengan pasien yang lain ya. Nah, ini nutrisi. Nutrisi ini berdasarkan daripada orang dokter anak ya, ada 3 pilihan. Tadi kita sempat singgung yang dari WHO, sempat singgung dari UNICEF ya, ada 3 pilihan ya. Jadi yang pertama adalah kalau memang terpaksa kasih yang DP mama dengan kondisi medis tertentu, nggak bisa untuk mau kasih ASI, otomatis ASI perah. Jadi kalau dari WHO UNICEF tadi langsung ASI perah. Kalau orang IDAI, kalau boleh masih boleh untuk rawat gabung tanpa ada kondisi medis yang memperberat, boleh ASI perah. Ya, jadi ini boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan minta ajar Pak bidan atau enggak anggota keluarga.
Kalau enggak ada, ya baru terpaksa sekali memang soalnya enggak ada pilihan, baru terpaksa sekali. Tapi kalau orang sebenarnya tidak menyarankan sama sekali, ya. Terus kemudian kalau klinis ibu sedang, ya. Kalau tadi kan klinis berat, kalau memang terpaksa memang berat sekali, DP mama contohnya habis melahirkan sondak sadar, mau prah bagaimana lekat tuh. Nah itu kan sondak masuk di akal, orang mau paksa kan, dokter bilang, terbilang tetap mesti ASI, padahal DP mama sondak sadar contohnya di ICU, nggak mungkin orang mau paksa. Nah, tetap pilihan kedua adalah ASI yang ASI yang didonorkan, atau kalau memang terpaksa enggak ada, ya baru orang pikir ya sudah terpaksa, orang pakai formula. Itu pilihan paling terakhir, ya. Terus kemudian kalau klinisnya sedang, jadi DP mama masih sadar, masih pertimbangan masih boleh memerah, ya, masih boleh memperah ASI, tetap orang kasih perah, ya. Kalau dia mama biar terkonfirmasi ataupun suspek dan tidak ada gejala ataupun gejala ringan sedang, tetap torang sarankan langsung menyusui. Itu torang dari IDAI. Jadi nyanda ada kalimat, cuma karena takut, enggak. Setidaknya langsung menyusui, ya, dengan cara tadi yang kita bilang, tetap pakai protokol kesehatan. Oke, selanjutnya. Nah, ini manfaat ASI. Ini topik yang selanjutnya adalah pada dasarnya adalah manfaat ASI. Yang pasti ASI manfaatnya banyak sekali. Kita kalau mau jelaskan orang boleh mau 3-4 jam. Jadi kita nggak mau jelaskan secara mendalam, ya. Yang pasti dia melindungi daripada dia masih masa bayi, baru kemudian dia mulai membesar jadi anak-anak, ya. Dia otomatis akan memberikan perlindungan. Terus kemudian perlindungan itu banyak. Bisa dari infeksi, ya. Bagaimana dia mau melindungi dari infeksi? Karena dia ada transfer antibodi dari DP mama, ya. Terus kemudian infektif dari DP mama dan akan memberikan memori daripada dia punya anak. Kita sempat baca satu penelitian, kita sudah taruh di sini. Pada saat DP mama terkena COVID, ini penelitian tahun lalu, mamanya terkena COVID dan dia punya lahirnya punya bayi, ya. Pada saat lahir bayinya bagus-bagus DP mama, di DP bayi bagus. Pada saat diperiksa titer, pada saat dilihat dia punya antibodi daripada COVID pada bayi, ternyata bayinya itu terbuntuk antibodinya. Bahkan bersyukur mamanya pernah kena COVID, jadi dia punya bayi nggak perlu diimunisasi, malahan soalnya dia punya antibodi. Jadi secara umum ASI pun akan memberikan fungsi yang hampir sama, ya. Jadi ingat, tetap orang jangan pikir cuma saat ini. Orang mesti pikir jangka panjang. Itu anak akan jadi pinter, itu anak akan jadi sehat secara fisik, secara mental dengan pemberian ASI yang optimal, ya. Terus kemudian ada beberapa penelitian, kita tulis ini salah satu penelitian, ya, morbiditas dan mortalitas atau angka kesakitan dan angka kematian, ya, otomatis tanpa harus divaksin rotavirus ataupun vaksin apa, dia akan turun sampai dengan lebih dari 60%. Jadi 64%-nya nggak mau kena diare kalau dia pakai ASI full, ya. Terus kemudian kalau pada RSV, ya, itu adalah infeksi paru, ya, otomatis dia akan turun sampai 74%. Aduh, ini luar biasa, tinggi sekali sebenarnya, ya. Dan memang menunjukkan secara tidak langsung sistem imunitas itu membuktikan otomatis pada bayi yang terkena COVID akan memiliki imunitas yang lebih baik bila dia menggunakan ASI ataupun ASI, apalagi dia menggunakan ASI dibandingkan dengan yang tidak menggunakan ASI, ya. Jadi berguna sekali, manfaatnya berguna sekali pada masa pandemi, ya. Jadi pasti sudah jelas, ya, memberikan manfaat yang baik, ya, melindungi dari infeksi, ya. Memang kita bilang, ya, sejelas memang penelitian belum banyak, tapi didapatkan beberapa antibodi yang sejelas bisa, tadi kita sempat singgung, bisa memberikan antibodi terhadap virus khususnya COVID, ya. Kalaupun contohnya anaknya terkena COVID dan dia memang ASI secara optimal, meskipun mamanya pernah terkena malahan lebih bagus, otomatis akan memberikan resiko untuk terkena gejala yang berat itu kecil. Terus kemudian kedua untuk mamanya. Jadi orang dari tadi bicara bayi terus, sekarang orang bicara DP mama. Jadi kembali lagi ke DP mama. Pada saat dia punya mama kasih ASI, hormon di DP mama itu diproduksi dengan baik. Jadi pada saat DP mama
Bakasi ASI, bukan cuma DP bayi itu bagus, DP mama DP imunitas naik karena hormonnya terregulasi dengan baik, ya. Lebih sering kasih ASI, lebih tersedia itu ASI. Jadi lebih banyak bakasi toto, lebih banyak dia akan produksi, ya. Oke, ini semua bicara vaksin ya. Jadi ada beberapa vaksin ya pada kasus-kasus yang ibu yang menyusui dia dapat vaksin, malahan dia memberikan antibodi yang secara tidak langsung yang pernah dikasih dari vaksin, terus pada bayi dan memberikan perlindungan pada bayi. Jadi ini sudah mulai masuk ke vaksin nanti sebentar ya. Ini keuntungan-keuntungan ini kita mau bahas secara mendalam ya. Jadi yang pasti ada imunoglobulin, entah itu imunoglobulin A, imunoglobulin G, dan itu otomatis akan membantu untuk memberikan imunitas pada bayi dan pada ibu. Ya. Nah, sekarang terus saya mau bicara tentang vaksin yang terakhir. Vaksin pada ibu menyusui ini memang ada sempat kegalauan. Tahun lalu itu sempat galau, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nyata. Tapi berdasarkan penelitian, berdasarkan evidence base, dan berdasarkan kesimpulan daripada dunia kedokteran, dunia medis, saat ini vaksin sudah dinyatakan efektif pada ibu menyusui. Dan dia itu dinyatakan sama. Jadi efektivitasnya sama. Jadi orang yang tidak menyusui, ibu yang tidak menyusui dengan ibu yang menyusui, efektivitasnya sama. Itu dulu yang pertama. Jadi mamanya lagi menyusui, jangan pikir pada saat dapat vaksinnya tidak mau optimal. Tidak, sama optimal. DP cara kerja akan tetap sama optimal dengan orang yang tidak menyusui. Ya, terus kemudian memang pada dasarnya sebagian besar penelitian belum mencapai kesimpulan untuk keamanan vaksin COVID pada ibu menyusui dan bayi. Sebagian besar. Tapi berdasarkan guideline yang dikasih keluar oleh WHO saat ini sudah dinyatakan aman. Ya, ini kalau dari ACOG ya sudah direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi pada saat menyusui karena antibodi yang dibuat oleh tubuh ibu dapat diturunkan kepada bayi yang mengkonsumsi ASI. Jadi pada dasarnya untuk faktor penelitian yang luas belum, tapi secara klinis dan secara penelitian yang sudah disimpulkan dari ACOG menyarankan tetap boleh divaksin, bukan cuma for mama, tapi membantu untuk bayinya sendiri mendapatkan imunitas. Ya, nah ini ada banyak vaksin sebenarnya. Jadi vaksin itu ada banyak macam. Sekarang ini masuk Moderna yang terbaru di Manado. Dan ada banyak vaksin dulu, Sinovac, segala macam, kita nggak bicara merek ya. Tapi pada dasarnya itu vaksin tidak menularkan COVID. Ingat dulu itu. Jadi vaksin itu tidak menularkan COVID. Jadi mesti ingat, itu dulu yang orang tanam. Vaksin itu bukan berarti orang mau kasih itu COVID, patu orang yang divaksin. Nyanda. Ingat baik-baik. Jadi vaksin tidak menularkan COVID ya. Karena vaksin yang disuntikan itu bukan merupakan virus yang hidup. Jadi itu virus yang sudah dimatikan, hanya berguna untuk memperkenalkan gennya atau DNA-nya kepada tubuh daripada yang divaksin supaya mau tahu, oh iyo, kita pernah kenal ini COVID pada saat divaksin. Jadi pada saat kena tuh COVID betul, dia bisa lawan, dia tahu ini COVID ini kita pelawan. Jadi itu tujuannya. Jadi bukan mau kasih COVID pada orang, bukan. Ingat, bukan ya. Dan ada banyak orang yang bilang, aduh, kalau DP mama lagi menyusui atau lagi hamil kong vaksin, berikutnya mau dapat anak, nyanda. Jadi sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan dengan infertilitas ya. Terus kemudian ini hanya subjek yang ditunjukkan berdasarkan orang yang mau menerima ya, rata-rata sebagian besar sudah menerima, entah itu dari yang tidak hamil dengan pada saat breastfeeding. Nah, ini vaksinasi untuk ibu yang menyusui ya. Untuk ibu yang menyusui ini kita sudah bilang ini ada banyak merek, ada Sanofi, Novavax, Gamaleya, ada Johnson Johnson, itu cuma 1 kali suntik ya, AstraZeneca ya. Ada banyak sekali, ada Pfizer ya. Ini ada banyak sekali jenis. Tapi pada dasarnya semua vaksin ini sudah dinyatakan aman untuk ibu yang menyusui.
Jadi kita nggak mau jelaskan ini dia punya ajuvan, dia kerja di mana, ini cuman secara umum sudah orang tahu ini aman ya. Jadi dia akan memberikan proteksi atau perlindungan pada ibu yang memang nanti bisa terkena COVID ya, dan dia otomatis akan diekskresikan dalam bentuk imunoglobulin A sebagai suatu bentuk antibodi dan memberikan imunitas bukan cuma pada DP mama tapi juga pada DP bayi ya. Dan meskipun ibunya lagi hamil, dia bisa divaksin, otomatis dia akan memberikan suatu proses transplasental. Artinya otomatis itu dia punya vaksin yang sudah dikenakan Pak Ibu tembus pada DP bayi. Dan dia punya bayi juga akan membentuk proses antibodi. Jadi pada dasarnya aman dari hamil ya. Kita nggak akan bicara tentang hamil dari umur berapa, minggu atau umur berapa, trimester berapa, karena itu bukan kita bidang. Cuman pada dasarnya pada saat ini kehamilan sebagian besar sudah bisa untuk divaksinasi ya. Nah, ini vaksinasi untuk ibu menyusui ya. Nah, ini ada efek samping. Ini dari penelitian yang kita ngambil, orang takut efek sampingnya. Dok, kalau kita lagi menyusui, kok kita ada efek samping, bagaimana dokter? Nah, orang lihat DP efek samping. Yang pertama adalah demam. Demam itu dari 100 orang yang divaksin, hanya dapat sekitar 8-9 yang mengalami demam. Orang nggak tahu orang siapa, tapi sebagian besar yang divaksin itu demamnya karena bekas suntikan. Kita juga baru habis divaksin ketiga tadi, jadi agak-agak perasa meriang. Tapi pada dasarnya itu karena kita tangan yang bekas disuntik itu memang lagi radang, ya itu memang normal, ya. Terus kemudian ada kemerahan, ya, cuman 6-10 dari 100 orang. Terus kemudian ada yang bilang, dok, takut aja diare, ya hanya sekitar 12 dari 100 yang mengalami diare, ya. Muntah-muntah cuma 4 dari 100, cuma sedikit. Nah, ini yang bilang, dok susah tidur. Bahkan ada yang bilang, dok, intinya dong DP gangguan tidur mau tak pendek atau tak panjang jadi susah tidur atau terlalu banyak tidur, ada ya. Sekitar 28-36 orang dari 100 yang dia kasih vaksin ya. Terus kemudian banyak makan ya atau sedikit makan, semuanya ada. Tapi rata-rata cuman sedikit dia punya efek. Rata-rata ini cuman rata-rata yang pasti di bawah ini cuma 2,8, 3,8 ya. Cuma sedikit sekali orang yang mengalami gejala-gejala yang orang takut akan jadi vaksin. Jadi sebenarnya itu saja yang mungkin kita sharing, orang mungkin bisa lebih luas dari diskusi ya. Kita rasa untuk presentasi kita sampai di sini dulu. Silakan bertanya, silakan diskusi, orang sama-sama belajar, orang sama-sama cari tahu, orang sama-sama boleh dapat tahu apa yang terbaik. Oke, kita kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Aduh, terpukau sekali aku menyaksikan penjabaran ini. Aku sampai punya berapa halaman ini lagi nyata tadi ya. Semoga teman-teman juga yang hadir ini take a note ya tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Gerald. Oke, kita masuk ke agenda kita selanjutnya. Aku buka untuk pertanyaan. Momis yang mau bertanya, silakan buka mic langsung juga, langsung buka mic aja, terus langsung ajukan pertanyaan. Silakan, Mom, ada yang mau duluan? Nah, kalau belum ada, aku mau nanya nih, dok. Nah, di Manado sendiri ya, dok ya, terutama, oke, let's say lah di rumah sakit yang dokter berkarya, di rumah sakit Advent, apakah ada kasus-kasus yang sampai ekstrim bahwa, oh bayinya nggak bisa nih menyusui, atau nggak ada tuh yang kayak begitu, pokoknya begitu lahir udah boleh langsung disusui aja. Aku pengen tahu aja sih dok. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya kasus memang variatif ya. Ada yang memang karena itu kita bilang kasus itu bayi itu selalu berhubungan erat dengan DP mama. Kondisi mama yang menentukan bagaimana DP bayi mau dirawat nanti. Jadi pada kasus yang memang kita pernah dapat memang ada yang memang sejelas kasus berat ya. Jadi mungkin mamanya habis melahirkan sempat
drop dan tidak bisa dirawat di ruangan bersama dengan bayi, otomatis itu merupakan kasus berat ataupun sedang, di mana kalau DP mama sempat dirawat di ICU, tidak sadar, kita bilang tidak mungkin Gatuk orang mau paksa untuk ASI. Jadi apabila terpaksa tidak ada susu donor, ASI donor, dan memang tidak ada pilihan, kurang terakhir orang mau pilih susu formula, ya terpaksa. Ya, sekarang kalau untuk kasus-kasus ringan sedang, sebagian besar memang sekarang agak galau. Kita punya kasus yang terakhir adalah kita punya pasien, mamanya memang itu kita bilang, orang tidak pernah harap. Orang tidak pernah harap pada saat mau melahirkan sampai di rumah sakit, pas orang rapid antigen, kong positif. Kong habis itu so galau, jadi pada saat melahirkan, DP mama nak melahirkan di tanpa PK seperti biasa, DP mama melahirkan di tanpa khusus for COVID, dan akhirnya habis melahirkan bingung bagaimana kita PA. Ada satu kasus terakhir yang akhirnya kita pun agak sayang. Kenapa? Pada saat kita edukasi bayi lahir, kita terima bayinya, dia lahir secara spontan, lahir secara vagina, lahir normal ya. Kita bilang pada DP keluarga, dia punya mama, ada DP papa, ada dia punya oma di situ. Kita bilang, ibu, DP mama bagus-bagus, tapi kita lihat keputusan dari dokter kandungan bilang, orang mau rawat di ruangan COVID, karena orang mau isolasi dulu DP mama. Keluarga bertanya ke kita, dok, DP bayi bagaimana? Kita cuma bilang, DP mama bagus-bagus, dari dokter kandungan bilang ke kita tidak ada masalah, kita pun lihat bagus, boleh mau kasih toto, jadi kita pakai kesimpulan, rawat ya sama-sama. Jadi begitu DP kesimpulan. DP masalah adalah pasti yang itu kita lihat, kita tahu orang semua rawat sama-sama dengan aturan yang kita jelaskan tadi ya, jarak 2 meter lah, kasih ASI pakai masker lah, cuci tangan jangan lupa, jelaskan semua. Pada saat malam, semua naik DP mama ke ruang isolasi, DP oma, karena itu kita bilang the power oma-oma itu very strong. DP oma bilang, dok, tidak bilang ke kita, karena kita tidak ada di rumah sakit. DP oma bilang, Pak perawat dan bidan, orang mau bawa pulang orang bayi. Terus bilang, perawat bidan bilang, tadi dokter jelaskan, iyo. Martorong kok so tako, karena semua tuh orang yang mau baku pada DP mama, DP anak, semua pakai baju putih. Apa namanya, astronot. Jadi karena alasan itu DP oma tanda tangan minta DP bayi pulang atas permintaan sendiri. Pada dasarnya kita sangat sayang, bukan masalah apa, masalah adalah itu kita bilang pada saat mamanya dengan bayinya itu sama-sama, memang lagi COVID, orang akui lagi pandemi. Cuman orang punya cara dan punya protokol yang jelas. Beda antara cuma ada kasih, otomatis pulang DP mama akhirnya susah juga akan mau kasih untuk ASI, susah juga untuk pra, akhirnya pakai susu formula. Itu yang sangat mengecewakan. Jadi pada dasarnya orang memang masih banyak dengan kegalauan seperti itu. Kita harap apa yang orang sudah dengar malam ini, apa yang orang diskusi lebih membuka orang pewawasan. Bukan berarti jadi kaku dan bukan berarti orang akhirnya karena COVID orang bawa pulang tuh anaknya tidak sama-sama di DP mama apabila masih boleh. Jadi pada dasarnya selagi masih boleh sama-sama. Itu. Sama-sama otomatis ASI. Oke. Tetap ya dok. Oke baik dok, ini ada yang mau bertanya dan sepertinya mau Miss Pinkan ini, silakan mau Pinkan, boleh langsung unmute kalau mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Silakan. Materi yang sungguh luar biasa karena memang saat ini juga kondisi saya pribadi sebagai seorang ibu menyusui, namun saat ini saya sementara dirawat di Rumah Sakit Pancoran Kasih karena memang kebetulan saya dan suami juga sedikit turun saturasinya sehingga memang membutuhkan penanganan yang lebih lengkap. Namun saya di sini mempunyai anak bayi 1 tahun 3 bulan. Memang untuk awal-awal kami memilih untuk isolasi mandiri di rumah dan sambil menunggu hasil PCR. Jadi memang saya melakukan atau kita kasih ASI memang sama dengan yang dokter bilang, mengikuti sekali protokol, pakai masker, cuci tangan dan bersih-bersih. Tapi ternyata ada obat
yang sangat mempengaruhi di ASI. Jadi saya juga sempat konsultasi dengan dokter anak, memang keluarga kami bertanya, dan memang itu obat Avigan itu agak sedikit berpengaruh bagi ASI. Jadi memang itu bisa diberikan kepada anak-anak atau kepada bayi yang memang mereka juga terkonfirmasi positif. Jadi memang karena anak saya pas di swab negatif, mau tidak mau dikasih berhenti dulu. Jadi mungkin ada solusi bagaimana kalau dari dokter. Terima kasih. Oh iya. Sorry, Bu Pinkan, umur berapa katanya adik tadi? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Oke. Pertama, orang kalau dokter anak lihat dari konteks umur ya, Bu Pinkan ya. Memang kita salut Bu Pinkan bisa untuk ASI super eksklusif over dari 6 bulan. Dan itu merupakan suatu hal yang kita sangat-sangat applause ya. Jadi pada dasarnya memang ada beberapa obat, tapi memang penelitiannya contohnya Avigan ya. Penelitiannya memang belum banyak yang publish ya, Bu Pinkan. Jadi belum banyak yang memang membuktikan secara evidence base. Jadi belum merupakan suatu patokan secara medis. Tapi memang experience atau pengalaman merupakan hal pendidikan yang paling sering dialami. Jadi Bu Pinkan yang memang mengalami pada saat minum Avigan, otomatis ASI akan berkurang. Yang pertama adalah untuk konteks umur anak dulu. Anak di atas 6 bulan itu memang sudah merupakan suatu bonus untuk diberikan ASI. Tapi banyak ibu yang kecewa kalau tidak mau dapat ASI maksimal, apalagi seumur 1 tahun lebih. Itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat lumrah. Jadi Bu Pinkan yang pertama, Batanya, kira-kira dok kalau kurang begitu bagaimana? Yang pertama, produksi ASI itu ada 2 faktor, ya, 2 faktor. Yang pertama, faktor yang paling diutamakan adalah faktor mindset daripada ibu. Jadi pada saat ibunya drop secara psikis, otomatis hormonal, prolaktin dan segala macam akan terganggu dan otomatis akan menurunkan produksi daripada ASI itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor daripada mungkin bukan obatnya, tapi bisa daripada rangsangannya. Jadi pada saat ibu mungkin sempat diisolasi, anaknya mulai lebih jarang untuk merangsang daripada dia punya puting, otomatis akan ngebikin sampai dia produksi akan berkurang. Jadi itu 2 faktor yang paling sering menyebabkan produksi ASI itu berkurang. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor yang lain, contohnya faktor daripada obat-obatan. Mungkin ibu sempat have a faith atau meyakini kalau Avigan ataupun punya beberapa sumber yang menjelaskan ataupun beberapa diskusi dengan teman-teman dokter yang men-share kalau memang Avigan bisa mempengaruhi ASI. Itu bisa. Tapi kita kembali lagi kepada diri daripada ibu sendiri. Apabila ibu yakin, apabila rangsangan tetap dijalankan, dan kita tetap berdoa, karena berdoa itu akan membuat orang punya psikis akan kembali baik, ya kita yakin bisa kembali lagi. Sebenarnya ada satu cara sebenarnya, tapi mungkin agak kurang sopan atau ini teknik yang lama, tapi tetap teknik ini tetap bisa digunakan. Kalau contohnya memang dia punya mama, ibu Pinkan, contohnya baku jauh atau memang karena isolasi, konsulnya dia baku dapat, jadi rangsangannya kurang, bisa pakai papa. Jadi ini bukan suatu hal yang tabu. Jadi rangsangan itu bukan hanya berasal daripada anak. Tapi kalau untuk mempertahankan daripada produktivitas yang berkelanjutan, karena mungkin jarang dirangsang, bisa papa yang rangsang. Itu kalau memang memungkinkan. Atau pilihan kedua adalah kalau ibu memang masih mau pertahankan ASI meskipun sudah di atas 1 tahun lebih, itu adalah hal yang luar biasa sangat baik, yang sangat dukung, ibu mau tambah dengan suplementasi. Suplementasi contohnya kita nggak bilang merek ya, bisa antara lain jangan lihat mereknya, ada banyak sekali ya, tapi bisa dari contohnya Asifit segala macam, itu ada banyak merek yang lain bisa untuk disupport. Kalau memang ibunya masih suka sekali kasih ASI, silakan, orang sangat mendukung ya. Oke, itu dulu mungkin Ibu Pinkan.
Oke, makasih dok. Gimana Mbak Mbak mau Pinkan bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Clear? Enggak sih, sampai sekarang sih cuma di rumah sakit tetap pumping karena memang cukup bengkak juga karena soalnya, tapi berarti kalau kita keluar rumah sakit bisa dikasih lagi kan dok asinya? Iya, jawabannya iya. Bisa sekali. Bisa sekali. Thank Semangat you. Ibu, semangat. Lanjut Boleh Mom. sekali. Semangat ya. Oke, ada lagi Omis yang mau bertanya? Kalau enggak aku mau dok, tadi sempat ya singgung soal ASI. Kalau tadi kan Mom Pinkan nanya ASI obat yang pengaruh untuk Sorry, jaringannya obat-obatan tadi yang mungkin agak putus. Boleh ulang? Oke. Tadi kan Mom Pinkan nanya tentang pengaruh obat COVID itu, salah satu dari obat COVID itu ke produktivitas ASI. Iya. Nah, sekarang dok, yang saya mau tanyakan adalah pengaruhnya dari pengaruh obat-obatan tersebut yang diberikan kepada ibunya, apakah akan ngaruh juga ke bayinya kalau misalnya dia disusukan? Karena banyak banget mitos yang percaya bahwa apa yang orang, apalagi obat-obatan itu kalau orang lagi menyusui, maka si anak pun akan ikut menerima saat obat-obat itu yang mengalir lewat ASI, konon kayak gitu dok. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang sebagian obat itu akan diekspresikan lewat ASI, sebagian besar ya. Jadi bukan berarti semua ya. Ada banyak obat-obatan yang memang sama, contohnya kayak paracetamol. Contohnya ya, kita belum bicara tentang obat-obat seperti Avigan atau Favipiravir segala macam ya. Karena penelitiannya pun saya belum bisa memberikan kesimpulan karena masih banyak penelitian yang masih sementara berlanjut. Untuk obat-obatan sebagian besar memang punya ekskresi lewat ASI. Tapi ingat, dari proses pembuatan, dari semua proses sampai dengan bisa untuk dijual bebas, itu memang menyimpulkan bahwa sebagian besar ekskresinya bukan lewat ASI. Sebagian besar ekskresinya lewat ginjal atau lewat hepat. Pada saat dia diekspresi ke ASI, itu bukan merupakan sesuatu kesimpulan yang ekskresinya tinggi. Jadi pada saat dia bisa diekspresi ke ASI, dari contohnya 1000 mg yang mamanya konsumsi, minum, terus kemudian masuk ke dalam darah, contohnya dia masuk jadi 200 mg yang bisa diabsorpsi, dia beredar dalam darah, dan hanya tersisa mungkin sekitar di bawah 10% yang bisa diekskresi lewat ASI. Jadi tidak akan memberikan suatu efek yang berbahaya untuk bayinya. Itu yang perlu diingat. Kecuali memang sudah dijelaskan kontraindikasi, jadi otomatis dari dokter kandungan, dari dokter penyakit dalam, sudah tahu mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi pada saat obat-obatan yang memang sudah jelas dijelaskan merupakan suatu kontraindikasi untuk diberikan pada ibu menyusui atau ibu melahirkan, itu sudah merupakan suatu kesimpulan dari farmakokinetik, itu akan banyak jebol lewat ASI. Jadi itulah gunanya dokter mengetahui apakah ini safety atau tidak. Jadi ibu-ibu semua yang memang mengkonsumsi obat-obatan yang antivirus ya, khususnya untuk COVID-19, pada dasarnya saya bilang don't worry. Karena obat-obatan yang dikasih dokter otomatis mereka sudah mengetahui kontraindikasi. Dan selama itu merupakan bukan kontraindikasi mutlak, otomatis itu tidak akan diekskresi dalam jumlah yang besar dan membahayakan bayi. Jadi itu yang mungkin saya bisa kasih ya. Oke. Dok, ini lanjut, ada yang bertanya nih dok. Saya bacakan aja ya. Untuk penyimpanan ASI yang diperah bagaimana dok? Soalnya saya ada gejala COVID. Jadi untuk jaga-jaga pas tidak bisa disusui secara langsung, rencananya mau diperah. Jadi manajemen penyimpanan ASI-nya dok, sehubungan dengan si ibu kena COVID juga, ada gejala COVID, gimana? Apakah tetap normal seperti
biasanya atau ada extra care atau gimana? Oke, thank you. Untuk penyimpanan ASI ya, ASI perah itu memang pada dasarnya penyimpanannya itu ada macam-macam ya. Yang pertama kalau contohnya ASI perah itu kita mau simpan di suhu ruangan. Suhu ruangan itu otomatis tidak boleh lama ya, kurang dari 2 jam ya. Tapi kalau contohnya orang di cool box ada kayak cool box yang biasa orang bawa-bawa kalau lagi di kemana-mana ya. Itu memang dia tertutup dengan rapi bisa sampai dengan 6-8 jam. Nah, terus kemudian kalau contohnya di kulkas paling tinggi 2 hari. Ya, kalau di freezer boleh sampai 1-2 bulan. Freezer biasa. Kalau deep freezer itu yang boleh sampai lebih dari kurang lebih 6 bulan. Itu penyimpanannya kesimpulannya sama. Jadi pada ASI yang pada saat mamanya kena COVID dengan ASI yang memang mamanya tidak terkena COVID, penyimpanannya tidak ada bedanya. Oke, jadi itu ya Bapak. Oke, siap. Mom Lydia, semoga terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang raise hand nih, Mom Fani. Silakan Mom Fani, unmute. Selamat sore, malam Dok. Malam memulai. Malam. Langsung saja Dok ya. Dok, kita mau bertanya. Mom Fani, mic-nya masih. Mom Fani? Halo. Mic-nya di Sorry. Sorry, tadi terputus sedikit. Boleh diulang pertanyaannya, silakan. Oke. Ini Dok, kan posisinya kita ini lagi isoman hari ke-14. Nah, Ya. Untuk saat ini kebetulan gejalanya termasuk sangat ringan. Karena kita enggak ada demam, enggak ada yang sesak napas begitu. Hidung pun cuma kayak taprop begitu, Dang. Nah, kalau batuk cuma ada agak-agak belendir awal-awal. Sampai sekarang ini gejalanya lebih membaik. Tidak ada flu, tidak ada batuk, tapi anosmia masih masih sedikit, masih belum terlalu tercium begitu, Dang. Iya. Kira-kira menurut dokter ini beberapa hari ke depan apakah ini masker kita masih harus pakai atau sudah bisa lepas atau harus kita tes dulu antigen negatif baru bisa kita lepas atau bagaimana, Dok? Itu saja, Dok. Karena memang sampai sekarang kan ini bayi toh kita, Dok. Jadi enggak bisa kita suruh dia datang begitu. Jadi memang lengket terus dari awal isoman. Begitu. Itu saja, Dok. Halo? Jaringannya Dokter Gerald kayaknya lagi freeze. Kita tunggu sebentar ya. Oke, Mom Ula. Sorry, Bu Fani, tadi sempat ini ya. Tadi laptop agak sedikit gangguan. Jadi, oke, orang lanjut ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau contohnya 14 hari ya tadi kalau nggak salah Bu Fani ya. Pertanyaannya kira-kira orang masih pakai masker enggak gitu ya. Sekarang jawabannya begini. Bu Fani, mau tanya ulang, ada anak di rumah? Ada, Dok. Kita ada anak 7 tahun lebih, 1, baru ada yang bayi 2 bulan, hampir 3 bulan ini. Oke, sip. Oke, jadi begini. Yang pertama, kalau berdasarkan penelitian, penjangkitan itu dia sampai dengan usia virus sekitar 10 hari, ya, 10 bahkan ada yang bilang 9 hari, virulensinya untuk menjangkiti ke orang itu sudah sangat minimal. Itu sebagian penelitian sudah menjelaskan seperti itu. Karena itu WHO pun batasan, nah usia hari sudah merupakan
patokannya adalah kalau dia contohnya dengan gejala sampai 14 hari, tanpa gejala sampai 10 hari. Begitu. Jadi itu jawabannya. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menjangkiti orang lain, probability-nya sudah kecil ataupun minimal. Itu jawaban yang untuk, dok 14 hari kira-kira masih menjangkiti enggak? Jadi jawabannya, sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa sudah menjangkiti dengan sangat minimal, bahkan hampir tidak menjangkiti kok 14 hari. Ya, itu. Terus kemudian yang pertanyaan kedua, kalau contohnya masker bagaimana dok kira-kira? Masih mau pakai masker enggak orang? Kalau contohnya masih kalau orang contohnya masuk di 14 hari. Jawabannya adalah kita kalau mau saran tetap pakai. Karena berbagai penelitian dan bahkan pun dari WHO pun sendiri, dari IDAI, daripada PAPDI menyarankan untuk selama masa pandemi dan orang ini memang masih merupakan host. Jadi host itu adalah orang itu pembawa virus utama adalah orang manusia itu sendiri. Selama orang host itu bukan sebagian, orang itu masih belum tervaksin secara semuanya, otomatis masih ada orang yang membawa virus dan orang nggak tahu siapa. Jadi masker sebenarnya melindungi orang untuk terkena dan juga yang utama melindungi untuk orang tidak menjangkiti. Sekarang pertanyaannya, kalau di rumah dok bagaimana dok? Nah, kalau di rumah apakah masih perlu pakai masker atau enggak? Ini berhubungan dengan ulang. Ibu gitu. Itu pertanyaannya. Dok, orang masih mau swab atau enggak? Kalau jawabannya adalah it is better, lebih baik di swab. Karena kadang-kadang ada yang namanya prolong COVID. Orang nggak tahu itu. Prolong COVID itu adalah COVID dengan masa yang lebih panjang daripada biasanya. Jadi prolong COVID bisa sampai 3 bulan atau lebih. Dan itu nggak negatif. Dan itu masih bisa menjangkiti. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Jadi lebih aman supaya sama-sama tenang, sama-sama aman adalah tetap di swab lagi. Supaya sama-sama tenang, sama-sama aman, tetap pakai masker, ya. Kecuali memang swab ulang dan memang konfirmasi satu keluarga betul-betul tidak ada yang mengalami namanya prolong COVID. Oke, mungkin bisa dipertimbangkan untuk aman tidak pakai COVID cuma di lingkungan rumah. Yang penting semua sudah. Tapi kalau keluar rumah tetap harus pakai. Ya, mungkin itu yang kita boleh kasih jawaban, Bu. Gimana, Fani? Terjawab? Iya, oke, dok. Makasih banyak, dok, jawabannya. Oke, Momis masih ada yang mau bertanya lagi? Karena kita memberikan satu kali kesempatan untuk bertanya sebelum kita mengakhiri diskusi pemaparan kita yang pembicaraan kita yang menarik di sore menjelang malam ini. Ada yang raise hand? No? Oke, kalau nggak ada aku yang mau bertanya. Ada. Oh, ada. Silakan. Masih ada. Siapa? Oh, ini nih. Oh, oke. Ini ada dok. Yang saya baca. Penyimpanan dasar jangka penyimpanannya berapa lama, dok? Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya kita sempat singgung ya. Kalau mau ikut aturan yang sebenarnya, ya, freezer itu ada 2 macam. Freezer itu ada yang deep freezer, jadi memang khusus untuk ASI. Jadi itu deep freezer namanya ya. Di Indonesia agak jarang jual. Itu bisa sampai lebih dari 6 bulan. Itu kalau deep freezer. Tapi kalau cuma freezer biasa, it is safe 1 sampai 3 bulan. Safe-nya 2 bulan. Itu safe-nya. Amannya sampai 2 bulan. Ya. Dan ingat, ada namanya first in, first out. Jadi yang pertama masuk, itu yang pertama keluar. Jadi pakai tanggal. Jadi kalau di freezer biasanya sudah tampung banyak. Dan orang biasanya banyak mengalami kesalahan, mama-mama, ibu-ibu biasanya salah di situ. Kalau nak pakai tanggal, pasti salah. Jadi
Kadang-kadang tuh yang malahan tarik baru udah perah nih hari, DP besok sok pakai. Tapi malahan tuh yang sopraso 2-3 bulan lalu malah tak pakai karena sudah taruh di belakang. Jadi ingat, kalau di freezer itu harus pakai tanggal. Jadi harus prinsip adalah first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama keluar. Untuk jangka waktu is it safe sampai 2 bulan. Freezer biasa. Freezer biasa. Kalau di freezer lebih 6 bulan boleh. Tapi setahu Indonesia jarang sih di freezer. Ya, biasanya freezer biasa. Ya, oke. Itu yang bisa kita jawab. Oke, Dok, ada pertanyaan tambahan ternyata. Apa namanya? Apakah baik atau tidak, Dok? Terima kasih. Apa itu? Sorry. Memanaskan Oh, memanaskan. Oh, ya. ASI Oke, tidak? kalau memanaskan ASI itu baiknya tergantung cara memanaskannya. Jadi, kalau memanaskan ASI itu bukan berarti dari freezer, contohnya kontorang langsung taruh di panci, kontorang baking sama dia mau masak air. Ya, itu salah. Itu tidak baik jawabannya. Itu jawabannya tidak baik. Tapi kalau cara memanaskan mirip cara pasteurisasi, pasteurisasi itu adalah dia ditaruh di botol, terus kemudian ada air panas, ya, terus kemudian dia punya botol itu ditaruh di air panas, jadi panasnya tidak langsung bercampur dengan air ASI, jadi dia punya air di luar itu panas, ya, terus kemudian ada botol yang ada isi ASI, botol itu yang ditaruh di air panas itu aman, it's safe. Ya, jadi tergantung orang mau baking bagaimana. Kalau mau rebus langsung salah, itu tidak aman, ya. Tapi kalau orang bikin mirip cara pasteurisasi, oke, itu bisa kita. Oke, sip. Terima kasih, Dok Wiral. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada Mom Lisiani. Silakan, Mom Lisi. Halo, Dok. Kebetulan kita langsung aja ya. Kebetulan kita ada pertanyaan sama dengan Mam Priska. Jadi kita dan Mam Priska punya anak yang sudah mau usia 2 tahun. Nah, pertimbangannya kan sekarang usia 2 tahun itu sudah mau weaning, Dok, sudah mau lepas ASI. Memang kita ada anak-anak kita ada di juga sama dokter di Singapura. Dan mereka dari Singapura itu mereka kasih kayak email selebaran. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang masih ASI, baiknya diteruskan karena belum ada vaksin untuk anak-anak. Sedangkan mortality anak-anak itu paling tinggi di usia 5 tahun ke bawah atau 2 tahun ke bawah toddlerhood gitu ya. Jadi ya, dari selebaran email yang dokter di Singapura itu mengatakan baiknya lanjut ASI gitu, lewat dari 2 tahun. Nah sekarang kita ini galau, Dok, apa kita lanjut atau sudah saatnya stop gitu, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau berdasarkan banyak studi dan memang untuk aturan daripada tiap negara itu sebagian besar memang ada variatif, ya. Jadi kalau kita memang menggunakan yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya itu ASI itu unlimited. Jadi memang ada negara menggunakan patokan seperti orang Indonesia Raya pakai ASI eksklusif 6 bulan. Ada yang malah menyarankan kalau boleh sampai memang 4 tahun lagi kalau boleh masih ASI. Ada yang seperti, ya, dari Afgan masih kadang-kadang bilang boleh silahkan no problem. Ya, jadi pada dasarnya ASI itu merupakan pemberian dari yang di atas yang tidak menggunakan batasan umur. Jadi kalaupun memang contohnya ada evidence ataupun studi dari dokter-dokter yang berada di luar, contohnya dari Singapura yang terkait tadi dan menyarankan sampai 2 tahun, saya sangat mendukung. Kita pun dari IDAI sangat mendukung. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mortality dengan dia punya insidence daripada pneumonia itu memang sangat jelas kalau kejadiannya di bawah 5 tahun dan paling sering juga di bawah 2 tahun.
Itu memang berdasarkan pengalaman dan semua studi memang membuktikan. Nah, saya kembali lagi tadi saya jelaskan. Memang belum banyak studi yang membuktikan kalau ASI itu memang 100% melawan COVID. Tapi ada beberapa studi yang menunjukkan yang pertama adalah kesimpulannya, COVID itu adalah suatu infeksi virus. Vaksinasi pada ibu, entah itu ibu hamil ataupun ibu menyusui, dia akan diekskresikan untuk imunoglobulin A-nya melalui ASI dan akan memberikan antibodi kepada bayi ataupun anak yang mengkonsumsi ASI. Itu poin yang pertama. Jadi terkait dengan pemberian ASI, otomatis tanpa harus bayinya atau anaknya divaksinasi, secara tidak langsung pada saat kita menyusui, kita sudah membantu memberikan antibodi sama seperti vaksinasi pada saat bayi atau anak belum divaksinasi. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah, meskipun ibunya mungkin belum divaksinasi atau tidak divaksinasi, diberikan imunitas. Jadi entah itu imunoglobulin, entah itu dari berbagai macam substrat dari ASI, dia akan memberikan imunitas yang sangat baik untuk melawan infeksi. Meskipun belum terbukti secara penelitian yang memang khusus untuk COVID-nya, tapi berbagai macam infeksi antara lain RSV, ataupun infeksi-infeksi pneumonia, dengan pemberian ASI imunitas yang bagus akan bisa memberikan perbaikan kalau memang terkena infeksinya, atau memberikan imunitas bagi bayi yang memang tidak terkena infeksi. Jadi memang sudah jelas, saya sangat mendukung secara dokter anak dan kita pun secara ide sangat mendukung untuk pemberian ASI unlimited. Kalaupun memang bisa sampai 2 tahun, puji Tuhan, alhamdulillah. Silahkan ya. Jadi silakan untuk ASI karena 2 faktor. Yang pertama, kalau mamanya divaksin, otomatis memberikan imunitas antibodi. Kalaupun belum divaksin, memberikan imunitas untuk bayi itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Dok. Semangat orang dua, Mam Priska. Ya. Lanjut. Semangat, Oke. semangat. Dok, ini ada satu titipan pertanyaan dari Mom Fani yang tadi nanya, misalnya dia sama suami plus anaknya yang berusia 7 tahun sudah swab antigen, apakah babynya yang 2 bulan itu juga wajib untuk antigen, untuk swab antigen? Oke. Ya, good. 2 bulan ini ceritanya ya. Jadi Ya. mama, papa swab antigen. Sekarang pertanyaannya, Dok, DP bayi mau swab antigen enggak? Rupanya tega. Secara umum, sebagai dokter anak kita akan bilang, lebih baik swab. Karena apa? Orang nggak pernah tahu. Karena sebagian besar bayi pun itu tidak bergejala. Jadi pada saat orang nggak periksa, orang nggak akan pernah tahu. Swab itu aman. Jadi memang mungkin nggak tega, tapi pada dasarnya secara medis itu tidak akan mau baking tuh anak jadi cacat atau mau jadi apa, ndak. Bahkan malahan kalau orangnya ndak periksa, jadi bumerang for orang sendiri. Jadi jawabannya silahkan. Ya, kalau kita sarannya tetap di swab. Oke. Dok, kita sudah mau close, tapi ada satu lagi nih yang bertanya, aku bacakan aja ya. Thank you. Ya, silakan. Dok, mama-mama yang jadi pendonor ASI untuk yang lain ya. Kalau misalnya ibu pendonor ASI sudah divaksin, tapi pernah mengalami COVID-19, apakah ASI itu baik untuk didonor kepada anak yang terlahir dari ibu yang belum divaksin dan belum terkonfirmasi COVID-19? Jadi yang udah vaksin dan sudah kena COVID, apakah baik mendonor ke ibu yang belum vaksin dan belum kena COVID-19? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ceritanya ini ASI donor. Yang mbak donor so pernah kena COVID. Sedangkan tuh yang mau dapat kasih donor, DP bayi, DP mama belum pernah kena COVID. Jawabannya boleh, aman, baik atau enggak? Jawabannya aman dan baik dan tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. hambatan Jadi, ya, Dok?
Iya, jadi nggak ada masalah entah yang mau dikasih donor itu belum pernah COVID DP Mama, tidak ada masalah. Silahkan, karena tidak akan memberikan efek apapun. Jadi dia nggak ada tuh bilang tuh kayak memory marker, jadi mungkin Mama yang nggak pernah kena COVID, terus kemudian DP anak akan jadi sakit karena dia punya donor ASI yang pernah kena COVID. Ya, nggak ada hubungan, silakan. Tapi ingat ya, pada saat akan donor ASI harus dilakukan pasteurisasi. Jadi dari WHO, dari UNICEF, dari IDAI menyarankan pada saat kita melakukan pemberian donor, jadi mama dan papa yang mau dapat DP donor ASI entah dari DP Maani, entah dari dia punya tante, entah dari DP siapa, tolong dipasteurisasi. Pasteurisasi itu simple, ya. Itu yang kita bilang, air mendidih, ASI-nya berada di dalam botol, ya, ditaruh kasih mungkin cuma sekitar 5 detik, 10 detik pada saat air mendidih, cuman itu aja. Jadi kuman-kuman ataupun infeksius yang memang mungkin kita secara tidak sengaja ada di dalam kandungan ASI yang diperah itu bisa orang singkirkan dengan cara seperti itu. Jadi pertanyaannya aman sih, meskipun yang pendonor pernah kena COVID dikasih ke bayi yang mamanya pernah kena COVID, aman karena ASI tidak menyimpan COVID. ASI tidak menularkan COVID sama sekali. Oke, itu yang. Oke, terima kasih Dokter Gerald. Clear, crystal clear ya teman-teman. Mudah-mudahan Momis juga mendapatkan penjelasan yang super clear ya. Nah, Momria mau tanya? Dok, izin bertanya, praktek di mana, Dok? Siapa tahu ada yang mau ke praktek. Kalau praktek kita 3 tempat. Yang pertama kita di Rumah Sakit Malalayang, RSUP Kando. Kalau memang itu pagi bisa lewat Pol 5 Warsyaron, nanti orang telepon. Yang kedua kita praktek di Rumah Sakit Advent Nado. Tapi jam praktek sih cuma pagi, kita cuma jam 8 sampai jam 10 Senin sampai Jumat kalau Rumah Sakit Advent. Kalau praktek mandiri kita ada di samping Lotte Grosir di Kimia Farma. Kimia Farma samping Lotte Grosir antara hari Senin sampai Kamis jam 7 malam sampai mungkin jam-jam 8. Sekitar begitu. Nggak ada Jadi di Paniki, Dok. Nggak ada di seputaran Paniki. Minta maaf, cuma boleh 3. Jadi sampai saat ini cuma itu. Oke, ini kayaknya mama-mama langsung catat ini ya. Oke, Dok. Terima kasih banget, Dokter, penjelasannya bagus banget. Jadi saya percaya teman-teman Momis yang hadir di sini, mama-mama muda, ini pasti udah tahu banget bahwa pokoknya apapun kondisi kita aman kok, tetap menyusui seperti yang tadi Dokter Gerald paparkan ya. Jadi no worries, yang penting kita patuhi protokol kesehatan yang sudah dijabarkan tadi ya, pakai masker, rajin cuci tangan, kontak 2 meter, begitu ya, dan lain-lain ya. Oke, terima kasih sekali lagi, Dokter Gerald. Senang banget bisa kenal dokter, sama-sama. Bisa mendengar pemaparannya dokter. Sama-sama, Cherry. Kita ketemu di lain waktu ya, Dok ya. Sebelumnya kita foto yuk. Kita foto dulu ya, teman-teman. Silakan atur gaya masing-masing. Silakan atur gaya masing-masing. Aku foto gini aja ya. Udah siap? Oke, Momis, gaya paling cantik silakan ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, satu kali lagi, Mom Lisa mau? Oke. Oke, mantap. Oke, teman-teman, terima kasih sekali ya. Terima kasih banyak semua. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dokter. Dalam menyusui semuanya. Ya, oke. Selamat malam. Sehat semua. Yo, oke. Bye-bye. Bye-bye. Ivan. Thank you ya semuanya. Bye. Sehat-sehat nih. Dadah.
ingin senja.